Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa kembali bertemu dengan Bu Tias pada mata pelajaran matematika peminatan, di mana pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri sendiri merupakan materi yang terdapat pada kelas 11 semester 1. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri? Mari kita simak penjelasan dari Bu Tias. Kompetensi dasar yang akan dikuasai pada materi persamaan trigonometri adalah: yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Dan yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Berbicara tentang persamaan, bahwa kita sebagai manusia harus mengedepankan sifat persamaan dan menghindari sifat diskriminatif. Hal ini termuat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baiklah anak-anak, apa yang akan kita pelajari pada bab persamaan trigonometri? Jadi pada bab ini kita akan mempelajari persamaan trigonometri pada fungsi sinus, persamaan trigonometri pada fungsi kosinus, dan persamaan trigonometri pada fungsi tangen. Jadi nanti untuk masing-masing persamaan mempunyai penyelesaian yang berbeda-beda. Nah ini untuk yang pertama, yaitu persamaan trigonometri pada fungsi sinus. Nah, jadi ada persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi ketika kita menemui sebuah persamaan sinus, penyelesaiannya nanti ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua sama dengan X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Langkah pertama, kita tentukan alfanya terlebih dahulu, karena tadi fungsi sinus X itu sama dengan sinus alfa. Sehingga kita cari alfanya dari setengah ini ya. Karena sin X sama dengan setengah, maka kita bisa ubah setengahnya itu merupakan sinus 30 derajat. Kita ingat tentang sudut istimewa. Ya. Jadi kita ubah ke dalam sudut istimewa karena memang tengah ini bisa kita ubah ke dalam sudut istimewa tersebut. Jadi setengah kita ubah menjadi sin 30 derajat. Kemudian karena sin X sama dengan sin alfa, berarti alfanya adalah 30 derajat. Setelah kita tahu alfanya, kita lanjut ke penyelesaian fungsi sinus. Karena tadi penyelesaiannya ada dua. Nah, kita coba yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan alfanya ya, sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian kita coba untuk K sama dengan 0. Ketika kita masukkan K sama dengan 0, kita peroleh bahwa X-nya adalah 30 derajat. 30 derajat ini berada pada rentang ini ya, 0 sampai 360 derajat. Sehingga X 30 derajat ini memenuhi rentang ini. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, jadi kita coba untuk K sama dengan 0 dan seterusnya ya, sampai jawabannya itu tidak memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1,
kita masukkan X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ternyata kita peroleh bahwa X-nya 390 derajat. 390 derajat ini lebih dari rentang ini, rentang dari soal. Sehingga jawaban X sama dengan 390 derajat tidak memenuhi. Karena di sini Butia singkat dengan TM ya, tidak memenuhi. Kalau misalkan kita coba K sama dengan 1 saja itu sudah tidak memenuhi atau sudah terlalu besar ya jawabannya, otomatis K sama dengan 2 dan seterusnya itu akan lebih besar lagi. Sehingga kita tidak usah mencoba K sama dengan 2. Nah, untuk persamaan penyelesaian pertama ya, untuk penyelesaian yang pertama ini kita peroleh hanya satu X yang memenuhi, yaitu 30 derajat. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat, min alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi tadi untuk fungsi sinus kan ada dua penyelesaian ya, diingat kembali. Nah, ini kita masukkan atau substitusikan alfanya pada penyelesaian yang kedua. Sehingga kita peroleh 180 derajat dikurangi 30 derajat, karena alfanya 30 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian kita substitusikan K-nya sama dengan 0. Ketika kita substitusikan K-nya sama dengan 0, ternyata kita peroleh bahwa X-nya adalah 150 derajat. Dan 150 derajat ini berada pada rentang soal yang tadi ya, yaitu 0 sampai 360 derajat. Sehingga X sama dengan 150 derajat itu memenuhi. Kemudian kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Ketika kita substitusikan K sama dengan 1, kita peroleh bahwa X-nya yaitu 510 derajat. Dan 510 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360. Sehingga 510 derajat ini tidak memenuhi kriteria ya, ini ya, TM ya, tidak memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 2 dan seterusnya, otomatis juga tidak memenuhi karena akan lebih besar lagi jawabannya. Kemudian, untuk penyelesaian yang kedua, berarti kita hanya mempunyai satu penyelesaian ya. Nah, jadi untuk penyelesaian yang ini, kita punya satu jawaban ya, yaitu X sama dengan 150 derajat. Nah, setelah kita gabungkan dari penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua, kita peroleh himpunan penyelesaiannya, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Jadi yang memenuhi hanya 2X ini. Nah, untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan fungsi kosinus. Jadi, untuk persamaan kosinus X itu akan sama dengan kosinus alfa. Nah, untuk persamaan kosinus ini, terdapat dua penyelesaian juga. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Dan yang kedua, min alfa, X-nya sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Jadi, bedanya dengan fungsi sinus, untuk penyelesaian yang pertama itu sama, tetapi untuk penyelesaian yang kedua, untuk fungsi sinus itu kan 180 min alfa, tapi kalau fungsi kosinus itu di sini min alfa. Baiklah anak-anak, kita langsung lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2 untuk X-nya di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi untuk langkah awalnya sama, yaitu menentukan alfa. Untuk cos X sama dengan setengah akar 2, jadi setengah akar 2-nya kita ubah menjadi cos 45 derajat. Jadi merubahnya itu ke cos ya, karena memang ini fungsi kosinus. Jadi tadi untuk contoh yang pertama, kita ubah juga ke sinus, karena memang sedang membahas fungsi sinus. Begitu ya, jadi jangan sampai kita merubah ini tuh ke fungsi sinus. Karena memang ini depannya adalah cos, nah, makanya ini merupakan fungsi kosinus. Nah, sehingga merubahnya itu ke fungsi kosinus juga. Nah, kemudian cos 45 derajat itu, nah tadi setengah akar 2 ya, berarti alfanya kita peroleh 45 derajat. Kemudian kita masukkan ke penyelesaian yang pertama, sama seperti pengerjaannya itu sama seperti fungsi sinus tadi. Jadi kita masukkan alfanya 45 derajat. Kemudian kita masukkan juga K-nya mulai dari 0 ya. Ketika K sama dengan 0, kita peroleh bahwa X-nya 45 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh bahwa X-nya adalah 405 derajat.
Jadi 405 ini tidak memenuhi rentang soal, sehingga 405 itu tidak memenuhi atau TM ya, tidak masuk dalam himpunan penyelesaian nanti. Nah, kalau 45 derajat ini karena sesuai atau berada pada rentang soal, sehingga 45 derajat itu merupakan himpunan penyelesaiannya nanti. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan alfanya 45 derajat, sehingga menjadi min 45 derajat ditambah K kali 360. Kita masukkan K-nya sama dengan 0. Kita peroleh bahwa X-nya sama dengan min 45 derajat. Nah, hal ini jelas tidak memenuhi rentang ya, karena memang tandanya di sini negatif ya. Sehingga min 45 derajat itu tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya kita peroleh bahwa ini 315 derajat ya, berarti sudah memenuhi rentang. Nah, setelah kita gabungkan penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua, kita peroleh himpunan penyelesaiannya yang memenuhi ada dua ya. X-nya sama dengan 45 derajat dan 315 derajat. Untuk K sama dengan 2, kenapa Bu Tias tidak tuliskan? Karena memang sudah tidak memenuhi ya untuk K sama dengan 2. Ini hanya K sama dengan 1 saja. Karena K sama dengan 2 dan seterusnya itu tidak memenuhi rentang. Seperti itu. Paham ya anak-anak untuk penjelasan fungsi sinus dan fungsi kosinus ini pada persamaan trigonometri. Nah, itu tadi dua contoh soal tentang persamaan trigonometri pada fungsi sinus dan fungsi kosinus. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa persamaan trigonometri pada fungsi sinus dan kosinus mempunyai dua penyelesaian. Untuk yang sinus, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk fungsi yang kosinus, penyelesaiannya juga ada dua, yaitu yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi, bedanya hanya di persamaan kedua. Penyelesaian yang kedua ya maksud Bu Tias. Untuk yang sinus itu 180 min alfa, tapi kalau yang kosinus itu min alfa. Jadi untuk video pembelajaran kali ini kita sudah membahas persamaan trigonometri pada fungsi sinus dan persamaan trigonometri pada fungsi kosinus. Untuk persamaan trigonometri pada fungsi taman, kita akan membahasnya pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian tadi penjelasan tentang materi persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.